Shalom sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk melihat renungan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mendengar dan mengerti, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Amsal Soleman pasal 29 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Di kesempatan ini tema kita adalah kerendahan hati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, orang sulit memuji orang lain. Hanya orang yang rendah hati yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Rendah hati adalah kualitas yang seharusnya ada di dalam diri orang percaya. Terlebih bagi pemimpin rohani, sering dijumpai banyak pemimpin rohani tidak memberikan teladan kerendahan hati. Merasa sudah menjadi pelayan Tuhan atau pemimpin rohani, mereka pun gila hormat, sehingga dimanapun berada selalu membusungkan dada dan harus dihormati. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, perhatikan nasihat Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7, dia berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita seharusnya malu pada diri sendiri jika berani meninggikan diri dan tidak bisa merendahkan hati. Ya, Tuhan Yesus saja yang Tuhan dan Raja telah memberikan sebuah teladan dan mempraktekkan yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati ialah rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri, menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama. Tidak berhenti mengasihi hanya karena kasihnya tak terbalaskan. Ia menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, di zaman yang penuh persaingan sekarang ini, ya katakanlah tidak sehat, ini kerendahan hati dianggap kelemahan mental, ya, dianggap kelemahan mental dan ketidakmampuan untuk bersaing di zaman sekarang ini, ya. Nah, akibatnya saudara-saudara, semua orang didorong menjadi egois, ya, jadi egois. Fokus pada diri sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara kadangkala orang lain ya begitu ambisius untuk
menjadi yang terutama, tapi ngikut orang lain. Ya, tak peduli dengan orang lain. Nah, Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tentu sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, bahkan menerapkan firman Tuhan yang dia dengar, dia baca di dalam Alkitab, dan menguasai kehidupannya, sudah pasti saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hidupnya akan mengalami apa yang disebut rendah hati. Karena apa? Karena ada firman yang hidup di dalam pribadinya. Ada kuasa firman yang berdomisili di dalam hidupnya. Sehingga firman itulah yang mengubah sikap-sikapnya yang buruk, sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan asalkan orang itu mau, ya, terbuka untuk firman Tuhan, terbuka untuk diajar, ya, oleh firman Tuhan, dan mau mengikuti teladan Kristus seperti kata Rasul Paulus. Ya, Yesus saja dia mempraktekkan yang namanya rendah hati, memiliki hati yang rendah. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai murid Tuhan, kita harus mengikuti teladannya. Milikilah kerendahan hati. Kalau kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-22 ayat 4, di sana dia katakan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran atau akibat orang yang memiliki kerendahan hati karena dia takut akan Tuhan adalah kekayaan. Mungkin dia secara materi tidak kaya-kaya banget, tetapi dia disegani, dia dihormati karena apa? Memiliki sifat-sifat apa yang firman Allah tuliskan, memiliki kerendahan hati. Dia takut akan Tuhan, dia menghargai orang lain, dia mau dinasihati, dia mau diarahkan. Ya. Dia mengalami apa saudara? Kehormatan, dihargai orang. Bukan dia cari-cari, dia buat sensasi supaya dihargai orang, tidak. Tetapi betul-betul firman Allah yang melekat di dalam hidupnya dan ada di dalam hidupnya, yang mengharuskan dia mengalami kehormatan dalam sepanjang kehidupannya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani mengoreksi diri. Saya rendah hati atau sebaliknya, ya, angkuh, sombong, merasa diri karena hebat, ya, sudah sehingga memiliki roh kontrol, roh pemberontak, roh pembangkang. Kalau dinasihati enggak mau dinasihati, diarahkan, merasa dirinya pintar, itu namanya hidup dalam keangkuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mau menjadi berkat, mari milikilah kerendahan hati yang bersumber dari satu pribadi, yaitu di dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.